Thrifting, ini adalah kata yang sangat populer dan kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian beragam bangsa. Kita sudah menyaksikan Presiden sendiri sampai turun untuk menyelamatkan industri tekstil Indonesia sekaligus lapangan pekerjaan di sana. Tapi bagaimana thrifting ini bisa sampai muncul? Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Anda bahwa sebagai konsumen sesungguhnya kita ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menciptakan perubahan. Gimana caranya? Kata Emma Watson, change the world by just being careful in what we buy. Kita membeli barang yang menyelamatkan lingkungan atau yang merusak lingkungan. Jangan lupa, industri tekstil adalah industri yang terkotor nomor 2 di dunia setelah oil and gas. Dia menyumbang 10% karbon dunia, yang jumlah karbon dihasilkan jauh lebih besar daripada karbon yang dihasilkan oleh industri penerbangan maupun transportasi laut. Jadi luar biasa sekali karbon yang dihasilkan dan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat dahsyat. Baiklah, bagaimana munculnya thrifting? Ini thrifting barang bekas atau barang yang sebetulnya masih baru. Kalau kita lihat yang dipakai oleh anak-anak muda, nampaknya ini bukan pakaian bekas. Kita perlu memahami bahwa ini ada perkembangan yang sangat besar di dalam industri fashion. Sejarahnya dulu memang manusia tidak mengenal warna. Jauh sebelum Perkins menemukan satwa warna, manusia hanya mengenal warna hitam dan warna putih. Dan pada masa itu, kalau kita membutuhkan pakaian ya kita harus menabung. Waduh, susah sekali membeli kain. Dan kain pada masa sebelumnya adalah sutra, kemudian bergeser menjadi katun. Pilihannya tidak banyak. Orang membeli kain kemudian jahit sendiri dan pakaian itu dipakai untuk event-event khusus. Barulah ketika ada revolusi industri dan satwa warna dikenal, manusia hidupnya menjadi lebih berwarna. Akhirnya kemudian bisa menghasilkan produksi massal dengan cost structure yang jauh lebih rendah. Dan didapatlah fashion yang lebih cepat. Kemudian muncullah toko-toko besar untuk mendistribusikan bahan-bahan tekstil dan juga garment yang indah-indah itu. Muncul juga industri fashion, desainer, dan mereka kemudian menjadi figur-figur yang sangat menarik perhatian dunia, termasuk juga model-modelnya. Setelah toko-toko besar ini muncul, barulah kemudian orang menyadari ternyata market yang di bawah ini banyak yang tak terlayani. Kita selalu berpikir untuk melayani segmen yang branded yang di tengah atas ini. Dan kemudian akhirnya terpikirkanlah oleh sejumlah orang untuk mendisrupsi market dengan pendekatan fast fashion. Thrifting yang tadinya adalah sebuah upaya untuk menolong orang lain, yaitu barang-barang bekas. Termasuk saya pada waktu menjadi mahasiswa, saya sering membeli jaket, membeli pakaian-pakaian yang bisa saya pakai ke kampus, itu dari sebuah toko yang namanya Salvation Army. Ya, jas-jas atau pakaian-pakaian untuk musim dingin harganya hanya $2, $4. Karena memang itu disumbang oleh orang-orang tertentu yang diberikan sebagai donasi dan toko menjual nanti uangnya juga dipakai untuk donasi. Nah, hari ini thrifting itu tidak bisa lagi jual itu karena sudah bercampur. Tetapi ada kekuatan yang lebih besar karena munculnya kekuatan baru yang melayani di menengah ke bawah yang kita sebut sebagai thrifting. Jadi ini berasal dari fast fashion. Jadi fashion yang sangat cepat yang tidak perlu lama-lama untuk menjadi model yang bertahan di pasar. Zaman saya dulu, zaman kakak saya paling tua dengan saya cukup jauh umurnya, modelnya masih sama-sama pakai cut bray zaman itu. Cut bray bertahan cukup lama karena pada masa itu adalah slow fashion. Nah, sekarang fast fashion yang kemudian juga mendorong para desainer untuk menghasilkan desain-desain baru. Dan mereka tidak mau pakai pakaian dengan bahan-bahan yang mahal. Jadi akhirnya desainernya pun juga dituntut untuk cepat sekali menghasilkan desain. Kemudian dimasukin ke pasar tidak lama-lama. Hanya beberapa minggu kemudian muncul lagi yang baru. Setelah ada fast fashion ini, maka ada yang tidak laku. Apakah mereka karena ada kesalahan produksi, ada cacat, atau barangkali karena memang sudah lewat waktu dan ini harus dijual ke tempat lain. Ada toko-toko penampungnya. Toko-toko penampungnya juga harus jualan dalam waktu cepat karena kalau dia tidak menghabiskan akan masuk lagi yang baru. Maka ini harus disalurkan ke tempat lain. Jadi tangan menangan akhirnya beredar ke berbagai negara sampai akhirnya sampahnya luar biasa. Dan kalau tidak bisa ditampung, akhirnya beberapa padang gurun itu menjadi tempat untuk penumpukan barang-barang bekas. Thailand misalnya terdapat gunung yang menyimpan sepatu-sepatu bekas.
ini juga adalah sepatu thrifting. Kemudian Chili itu juga ada, padang pasirnya menjadi tempat pembuangan pakaian-pakaian bekas. Dan kadang-kadang ada orang yang beruntung yang coba mengambil sisa-sisa pakaian itu yang masih bisa dijual untuk market yang di bawahnya. Siapa pelopor dari fast fashion ini? Disebutkan beberapa merek tertentu, diantaranya ada Zara, kemudian Shein, Lularu, Fashion Nova, Bershka, dan sebagainya. Jadi merek-mereknya cukup banyak dan Anda termasuk pelanggannya barangkali. Dan diproduksi dari berbagai negara termasuk di Indonesia, Vietnam, Kamboja, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Tiongkok, dan sebagainya. Banyak negara yang turut berkontribusi menghasilkan sampah-sampah ini dan menghasilkan juga fashion yang cepat berubah. Ini akibatnya kemudian bercampur dan menggeser produk-produk yang tadinya barang donasi di thrifting market. Dan akhirnya kita tidak tahu ini barang bekas atau memang adalah barang sisa dari fast fashion. Dan akhirnya kemudian masuklah ke Indonesia dari pelabuhan Malaysia, Thailand, dan negara-negara sekitarnya dalam partai yang sangat besar dan kemudian dijual dalam bentuk bal-balan secara online. Dan setelah itu muncullah anak-anak muda yang mencoba untuk mengadu untung dengan cara membeli bal-balan itu. Satu bal kalau tidak salah saya cek harganya antara 7 sampai 8 juta rupiah, itu sekitar 100 kg. Dia mengadu untung, kenapa begitu? Karena ini satu bal padat sekali 100 kilo, jadi tidak diketahui berapa persen yang rusak, berapa persen yang bagus, berapa persen yang jelek. Setelah itu mereka cuci, mereka setrika, kemudian panggil orang suruh pakai dan tayangkan di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian dijual dengan harga dari 10.000 sampai 200 ribuan. Pakaian gaya yang juga fashionable tetapi harganya murah, telah menguntungkan cukup banyak orang. Kata thrift kalau kita lihat di IG post itu sudah dilihat oleh 14,5 juta orang. Di TikTok kata hashtag thrift itu sudah 10,2 miliar. Dan kemudian hashtag thrift store itu 989 juta. Jumlahnya kan besar sekali ini. Ini perlu kita pahami bahwa dampak terhadap lingkungan hidup ini telah sangat besar sekali dan menimbulkan tempat-tempat pembuangan pakaian yang sangat besar di mancanegara, terutama di negara-negara yang ekonominya tidak begitu maju, seperti misalnya di Kenya, itu di Mombasa. Kemudian juga dikenal di Ghana sebagai dead white man's clothes, jadi pakaian orang-orang kulit putih yang sudah mati katanya, atau ini adalah cerminan pakaian-pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Dan marketnya sangat besar, bahkan kemudian dijual belikan. Jadi ada banyak sekali tempat-tempat untuk menumpuk sampah-sampah ini dan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Bahkan juga diketahui bahwa ini menimbulkan toksik yang sangat besar, terutama dari zat pewarna, zat kimia, bahan-bahan yang untuk mencucinya itu sampai mengalir ke sungai, dari sungai mengalir ke laut. Oleh karena itulah maka perlu kita jaga alam ini. Jangan sampai kita konsumsi jadi tidak sadar diri. Setiap minggu kita berbelanja, kita ingin selalu mempunyai pakaian baru karena murah dan akibatnya kemudian merusak lingkungan. Jadi siapa yang harus kita bela? Inilah dilema dalam kehidupan di abad 21 ini. Di era sosial media ketika thrifting telah menjadi gaya hidup. Buy less, choose well, make it last. Demikian kata Vivienne Westwood, seorang fashion designer dari Inggris. Stay relevant.